Suara Yudisial bergerak bersama Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu dari Asisten Komisi Yudisial RI penghubung wilayah Kalimantan Timur. Ada Bapak Dimas Ronggo Gumilar Prabendar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah siap ditanya-tanya? Sangat siap. Ya baik. Justru kok saya yang gugup ya rasanya. Ya, pada pagi hari ini insya Allah kita akan memberikan semacam ilmu dari narasumber kita, yaitu Pak Dimas. Saya panggil Pak aja ya. Boleh. Biar saya kelihatan lebih muda lagi. Boleh. Ya, siap. Hari ini Pak, kita akan membahas terkait dengan jaringan komisi yang ada di Komisi Yudisial, serta kita akan membahas tentang sosialisasi edukasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Ya, sudah siap ditanya-tanya? Sangat siap Mbak Julia. Ya, baik. Jangan susah-susah ya. Pertanyaan cukup gampang. Kita mulai dengan jejaring KY. Tapi sebelum kita ke jejaring KY, saya intro dulu ya terkait dengan penghubung yang ada di daerah, yaitu tugasnya melaksanakan tugas-tugas Komisi Yudisial dengan tujuan untuk melaksanakan dan mewujudkan peradilan bersih. Bahwa pada saat ini peradilan adalah tonggak keadilan bagi masyarakat, dan itu sudah sangat jelas bagi kita semua. Oleh sebab itu kita butuh jaringan, kita butuh adanya semacam pusat komunikasi kita juga, atau semacam jaringan komunikasi kita. Maka dari hal itu kita harus mengetahui juga nih apa aja sih jaringan-jaringan yang ada di Komisi Yudisial bersama dengan eksternal. Ya Pak, saya persilakan waktunya untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Mbak Julia. Alhamdulillah, saya sapa dulu pada penonton medsos atau media terkait dari program Salam Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung wilayah Kalimantan Timur. Terkait tentang bagaimana kemudian kita membahas jejaring ya. Kalau istilah kami atau istilah dari Komisi Yudisial itu lebih mengangkat istilah anekdot jejaring. Bukan jaring ikan, bukan jaring laba-laba, tapi jejaring ya. Nah, ini hal menarik. Artinya apa? Dalam setiap kesempatan lembaga pemerintah ataupun pemerintah itu pasti ada tupoksi lini bidang yang wajib keluar eksternal ataupun kemudian membangun hubungan masyarakat ataupun kemudian melaksanakan kerjasama dengan eksternal maupun di internalnya. Nah, maka dari itu di istilah Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung wilayah Kalimantan Timur ada juga tupoksi lini bidang, yaitu hubungan antar lembaga. Nah, dari hubungan antar lembaga ini kita dibebankan untuk bisa membangun koordinasi dan komunikasi dengan lembaga pemerintah ataupun non pemerintah yang bersifat jejaring dengan anekdot kita yang tadi kita bahas ya, agar kemudian eksistensi dari Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung wilayah Kalimantan Timur itu dapat dikenal di lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintah atau non pemerintah. Hal ini juga mendasari kita bahwa dari input tersebut muncul output, yaitu terlaah dalam prinsip kerjasama program ke depan. Nah, dari outcome-nya nanti KY ataupun Komisi Yudisial RI ataupun di daerah khususnya di Kaltim mendapatkan atensi di lingkungan masyarakat, pemerintah ataupun non pemerintah yang lainnya, NGO dan lain sebagainya, untuk lebih mengenal dan mengetahui apa sih sebenarnya tugas pokok fungsi dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, tentunya juga mengenai pemahaman kode etik, pedoman perilaku hakim. Seperti itu Mbak Julia. Oke, tadi sempat disinggung ya terkait dengan jejaring dari Komisi Yudisial ini bisa disebut juga sebagai hubungan antar lembaga. Nah, hubungan antar lembaga berarti bisa dong di-spill atau di-mention hubungan antar lembaga yang sudah dilaksanakan sama siapa-siapa aja sih? Baik mungkin dari pihak negeri atau swasta atau ke masyarakatnya atau siapa-siapa aja. Ya. Kalau dalam pembahasan siapa saja objek yang menjadi jejaring ataupun kemudian menjadi sasaran bagi Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung wilayah Kalimantan itu tentunya banyak Pak Julia. Berangkat dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 terkait tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia, perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa menjelaskan pemerintah pusat yaitu Komisi Yudisial berhak membentuk penghubung di daerah, dan kemudian
di klausul selanjutnya menjelaskan bahwa penghubung daerah pula itu wajib dan berhak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah ataupun non pemerintah di lingkungan sekitarnya. Nah, dalam hal ini juga selaras dengan kewenangan dari Komisi Yudisial penghubung di daerah khususnya di Kaltim, yaitu di Peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2017 terkait tentang tata cara pembentukan dari Komisi Yudisial di daerah. Di pasal 4 menjelaskan adanya kewenangan di daerah untuk melakukan sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial dan pemahaman kode etik pedoman perilaku hakim dalam penyelenggaraan eksistensi pelaksanaan tupoksi dari Komisi Yudisial itu sendiri di daerah. Nah, berbicara segmen, hal ini juga menarik buat Julia, karena kalau segmen jejaring ini kan banyak luas. Kalau kita jaring ikan ini kan tidak hanya ikan nila aja, ada ikan emas, ada ikan haruan dan sebagainya gitu ya. Dia campur. Dan istilah jejaring ini juga membangun kesadaran bagi masyarakat yang bertingkat, dalam arti hierarkisitasnya ada yang pemerintah, yaitu ada Pemda, ada Pemkab, Pemkot, ataupun kemudian lembaga pemerintah lainnya yang bersinggungan atau relevan dengan kewenangan dari Komisi Yudisial itu sendiri. Dan tentunya juga kita membangun jejaring yang notabene itu ke masyarakat. Ada masyarakat yang tergolong di LSM, NGO ya, non-government organization seperti Pokja, ada Jata, Walhi, dan seterusnya. Ini juga menjadi objek jejaring yang menarik untuk kita terus membangun silaturahmi maupun komunikasi ke depan. Karena tidak mungkin kita tidak ada selarasnya dengan mereka, karena mereka juga akan merasakan pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu sendiri. Dan terakhir itu lembaga praktisi atau lembaga keahlian spesialisasi yang khusus. Misalnya ada perkumpulan wartawan, terus kemudian juga ada profesi-profesi lainnya, ada advokat, ada seterusnya, yang notabene itu memang mempunyai relevansi dalam kewenangan Komisi Yudisial RI menghubungi wilayah Kalimantan Timur. Gitu Mbak Julia. Iya, berarti termasuk juga ya kerjasama dengan universitas, karena betul, universitas betul. Karena ya di universitas itu pasti ada fakultas. Salah satunya itu fakultas yang mendominasi dan mendekati adalah Fakultas Hukum dan Fisipol. Nah, berarti ketika kita juga mendekati yang sudah disebut tadi bahwa ada pemerintah kota, kemudian baik pemerintah dalam bentuk pemerintahan maupun non pemerintahan. Nah, mungkin nih teman-teman dan pasti pengen dong tahu apa aja sih tugas mereka secara umum, secara garis besarnya tadi Mas. Ya, tugas mereka. Kalau berbicara tugas dari jejaring, saya pikir mereka juga memiliki kewenangan sesuai bidang advokasi yang mereka tekuni lah. Kalau misalnya memang bergerak di bidang apa, ya itu memang hak dan kewajiban dari mereka. Tapi kalau bergabung dan memang misalnya kita sudah menjalin jejaring dengan segmentasi yang pemerintah dan pemerintah, barangkali kita ingin menyampaikan bahwa yang paling terpenting adalah mereka mengetahui dulu terkait dengan tugas pokok fungsi dari kelembagaan Komisi Yudisial itu sendiri. Dan tentunya juga ketika kemudian nanti mereka sudah memahami dari konteks kewenangan Komisi Yudisial, maka yang kedua, mereka juga harus bisa memahami bagaimana kemudian memanfaatkan dari kewenangan Komisi Yudisial itu sendiri untuk bisa membantu dalam proses mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas di wilayah Kalimantan Timur khususnya, ataupun kemudian di Kota Samarinda dalam konteks teritorial kantor kami ya, wilayah Kalimantan Timur. Gitu, Pak Julia. Iya, baik. Terima kasih, sangat memuaskan ya jawabannya. Ya, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan lanjutan terkait dengan setelah kita mengetahui bahwa adanya tugas dan fungsi dari Komisi Yudisial, kemudian jejaring, kemudian siapa aja sih yang berhubungan sama Komisi Yudisial, maka kita butuhkan adalah sosialisasi, edukasi, dan juga publikasi. Nah, oleh sebab itu, kita harus tahu juga nih, selama Komisi Yudisial bekerja untuk negara, kita harus tahu bahwa sosialisasi dan edukasi publik apa yang sudah diberikan. Oleh sebab itu, secara garis besar nih, terkait dengan sosialisasi, edukasi publik, dan juga kita harus tahu, karena kita menjaga peradilan agar bersih, kita harus tahu nih kode etik, serta pedoman dari perilaku hakim tersebut. Bisa dijelaskan ya, Bang Dimas? Ini dijelaskan kalau bisa pelan-pelan, karena biar teman-teman dari Suara Yudisial dapat memahami, kalau bisa mencatat apa aja sih sosialisasi edukasi yang telah dipaparkan. Saya persilahkan. Ya, juga sebenarnya kalau berbicara sosialisasi maupun kemudian juga prinsipnya kita melakukan edukasi publik, itu banyak hal yang sudah kita lakukan di daerah. Nah, contohnya misal kita juga membangun komunitas atau organisasi di bawah naungan Komisi Yudisial RI penghubung wilayah Kalimantan Timur. Apa itu? Klinik etik. Klinik etik. Kita mengambil brand klinik ya, bukan klinik obat, tapi ada juga etik gitu kan. Etiknya karena
kita ingin membangun mindset masyarakat bahwa ketika ada klinik etik, maka persoalan etika profesi hukum itu bisa terjawab dalam komunitas atau organisasi, dan tentunya dinaungi oleh Komisi Judisial dari Penghubungan Jawa Timur. Nah, ini juga kita menggait teman-teman dari mahasiswa perguruan tinggi, dan jadi ke depannya itu klinik etik juga diarahkan untuk bagaimana membangun pemahaman edukasi publik mengenai kewenangan dari Komisi Judisial RI, dan tentunya mereka juga dibekali dengan pengetahuan kewenangan dari Komisi Judisial, terus kemudian bagaimana kemudian juga melakukan kewenangan yang dalam konteksnya pengawasan peradilan, ataupun kemudian juga dalam penegakan kode etik pedoman perilaku hakim. Ini juga menjadi salah satu upaya bagi Komisi Judisial RI Penghubungan Tengah Timur untuk bisa menggait semua lini masyarakat, atau khususnya pada pendidikan mahasiswa maupun pelajar, untuk juga terus ikut andil menjadi agen kita atau duta kita lah ya, untuk menyampaikan bahwa peradilan bersih dan berintegritas itu penting loh dalam badan peradilan yang ada di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur ataupun di Samarinda, karena tentunya itu akan mendapatkan impact yang baik dan positif ketika peradilan itu memang menjadi tempat atau wadah para pencari keadilan yang benar-benar merasakan keadilan yang sempurna. Walaupun sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya, tapi paling tidak kita sudah menjembatani itu. Berusaha. Betul. Nah, itu yang satu. Ada juga kita melakukan seminar, talkshow, kita ada brand juga Selasar Opini Judisial, artinya kita membangun ruang publik kepada teman-teman mahasiswa, pelajar, ataupun kemudian juga LSM, dan tentunya juga lembaga-lembaga profesi terkait untuk bisa mengembalikan masukan kepada kami, khususnya pada pengawasan badan peradilan, dan tentunya untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, serta martabat dari hakim itu sendiri. Seperti itu Mbak Julia. Oh iya, baik. Jadi banyak loh ini, banyak. Tapi saya minta garis besarnya ya. Nah, jadi bukti nyata sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang sudah dilakukan Komisi Yudisial adalah dengan dibentuknya semacam wadah, yaitu organisasi yang langsung dinaungi oleh Komisi Yudisial terkhusus penghubung wilayah Kalimantan Timur, yaitu disebut dengan klinik etik. Nah, di mana klinik etik ini saya dengar-dengar ada 2 kampus ya? Ya. Bisa di-mention nggak kampusnya? Kampusnya ada 2, Universitas Widya Gama Samarinda, dan sekarang UINSI, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Itu dulu IAIN ya, Samarinda ya. Berarti ada di Samarinda Kota dan Samarinda Seberang. Betul. Ya, perpaduan yang sangat-sangat menjodohkan 2 kampus ini. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di klinik etik, nanti bisa nih menjadi regenerasi dari pengurus klinik etik. Ya, setelah kita mengetahui bahwa tidak hanya adanya wadah yang dibangun, ya juga melakukan seminar. Jadi semacam seminar yang lebih mendekatkan kepada audiens ya gitu ya, terkait dengan publikasi yang ada di Komisi Yudisial. Baik, saya lanjut nih terkait dengan satu pertanyaan sekaligus closing statement nih dari Pak Dimas terkait dengan apa sih yang bisa diberikan dengan pesan, kemudian kesan, masukan kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi, edukasi, kemudian jejaring Komisi Yudisial seperti itu. Ya, untuk masyarakat luas, baik itu yang memang pemerintah, non-pemerintah, NGO, maupun kemudian juga masyarakat secara umum, mengenai Komisi Yudisial, setiap kelembagaan negara itu memiliki kewenangan dan tugas pokok fungsi yang berbeda. Tapi ingat, mengambil peran di setiap permasalahan yang ada dalam negara kita itu adalah salah satu bukti kecintaan kita pada negara Indonesia. Dan terutama mengenai tentang kewenangan dari Komisi Yudisial, kita tentunya memiliki harapan yang besar bahwa masyarakat ke depan bisa ikut andil dalam berkampanye dan juga mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas di wilayah badan peradilan. Dan tentunya juga kita ingin merealisasikan bagaimana kemudian kita menjaga dan menegakkan marwah dari seorang hakim yang notabene itu mendapatkan anak itu wakil Tuhan. Nah, jadi masyarakat sempat, ayo kita bareng-bareng, kita bisa bersama mewujudkan hal itu. Dan jangan lupa, siapapun yang berperan, saya pastikan itu adalah orang-orang pilihan yang memiliki keberanian untuk terus mengambil peran di kemajuan bangsa Indonesia. Barangkali itu Mbak Julia. Berjuang menegakkan keadilan. Tuh. Ya, terima kasih Pak Dimas sudah membersamai saya pada hari ini. Ya, sebelumnya saya ingin ngajak nih kita sama-sama menyampaikan jargon, yaitu saya bilang suara yudisial, nanti sama-sama kita menyebutkan bergerak bersama Komisi Yudisial. Ya, saya mulai ya. Suara yudisial bergerak bersama Komisi Yudisial. Ya, terima kasih. Ya teman-teman, setelah kita berdiskusi panjang dengan Pak Dimas tadi terkait dengan tugas jejaring Komisi Yudisial serta sosialisasi edukasi publik dan juga kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka jangan lupa teman-teman untuk
pantau dan juga stalking serta follow IG dari Komisi Yudisial Kaltim, kemudian ada IG Komisi Yudisial RI yang ada di pusat, serta Facebook. Jangan lupa ditambahkan pertemanannya, kemudian di like page-nya yaitu Komisi Yudisial Kalimantan Timur, serta jangan lupa juga follow serta like yang ada di YouTube Komisi Yudisial Kalimantan Timur. Jalan-jalan ke Samarinda, silakan mampir ke tepian kota. Ada kantor Komisi Yudisial menanti Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.